Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iksan Rama. Saya dari kelas TIP dengan NIM 2023012036. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester, yaitu mempresentasikan satu artikel jurnal terkait dengan proses manufaktur. Yang di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Effect of the Welding Technique and Post-Welding Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of a High Silicon Non-Structured Carbide Pre-Binitic Steel. Disusun oleh Mattia Francisci dan kawan-kawan. Jurnalnya yaitu Journal of Material Research and Technology. Di artikel ini dipublikasikan pada tahun 2024. Jurnal ini sudah terindeks Scopus Q1. Pendahuluan latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, baja bainetik bebas karbida non-struktur telah menarik perhatian karena memiliki kombinasi kekuatan tinggi, keuletan, dan ketangguhan yang luar biasa. Baja ini didesain dengan struktur mikro yang terdiri dari pelat ferrit bainetik ultra halus dan austenit kaya karbon. Namun, kandungan karbon tinggi dalam baja bainetik ini membuatnya sulit untuk dilas, yang membatasi penggunaannya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian berfokus pada baja karbon menengah dengan kandungan silikon tinggi untuk mempertahankan struktur mikro bebas karbida dan meningkatkan kemampuan lasnya. Artikel ini membahas pengelasan baja jenis baru ini menggunakan teknik gas metal arch welding GMIW dan gas tungsten arch welding GTIW. Sedangkan dampak perlakuan panas pasca pengelasan terhadap struktur mikro dan sifat mekanis. Tujuan: 1. Mengembangkan metode pengelasan untuk baja bainetik bebas karbida berbasis silikon dengan karbon menengah menggunakan teknik GMIW dan GTIW. 2. Mengevaluasi pengaruh perlakuan panas pasca pengelasan terhadap transformasi fase struktur mikro dan fase mekanis material. 3. Menunjukkan kemungkinan menghasilkan sambungan las dengan kekuatan tinggi lebih dari 1 GPa dan integritas tinggi tanpa fenomena retak panas atau dingin. 4. Mengidentifikasi potensi aplikasi komersial baja ini dalam industri dengan produktivitas tinggi menggunakan bahan konsumsi yang tersedia di pasaran. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Pemilihan material. Pada pemilihan material ini, yang digunakan adalah baja karbon menengah dengan kandungan 0,38% karbon, dengan kandungan silikon yang tinggi sebesar 3,2%. Digunakan sebagai bahan utama. Komposisinya adalah penambahan aluminium, mangan, dan unsur lainnya dirancang untuk meningkatkan sifat mekanis dan kemampuan austempering material. Pemilihan material ini yang spesifik menunjukkan fokus pada pengembangan baja yang dapat dilas dan mempertahankan struktur mikro bainetik bebas karbida. 2. Proses pengelasan. 2 metode pengelasan, yakni gas metal arch welding (GMIW) dan gas tungsten arch welding (GTIW), digunakan untuk membuat sambungan las. Parameternya, berbagai parameter proses dilaporkan seperti preheating 200 derajat Celcius, arus tegangan, kecepatan perjalanan, dan konsumsi bahan tambahan las. Pemilihan teknik pengelasan dan parameter menunjukkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dampak metode pengelasan terhadap sifat mekanis dan struktur mikro. 3. Pengujian dan karakteristik. Pengujian residual stress. Pengukuran tegangan sisa dilakukan menggunakan disfraksi sinar X, memberikan wawasan tentang distribusi tegangan di daerah lasan. Yang selanjutnya menggunakan inspeksi warna penetran, digunakan untuk mendeteksi cacat pada permukaan lasan, memastikan tidak adanya retakan besar. Mikroskopi, yang selanjutnya adalah mikroskopi. Optikal, SIM, TIM, dan EBSD digunakan untuk mempelajari struktur mikro di berbagai zona fusi, HAZ, material dasar. Yang selanjutnya adalah difraksi sinar X, yaitu digunakan untuk identifikasi fase dan analisis kuantitatif struktur mikro. Yang selanjutnya dilatometri, memantau transformasi fase selama perlakuan panas pasca pengelasan. Yang terakhir adalah pengukuran kekerasan. Kekerasan diukur di seluruh penampang lasan untuk menilai variasi sifat mekanis. Metode yang keempat adalah perlakuan panas pasca pengelasan atau PWHT. Austempering dilakukan pada suhu 325 derajat Celcius setelah austenitisasi pada 900 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk mengembalikan struktur mikrobainetik bebas karbida di zona lasan untuk meningkatkan sifat mekanis dan stabilitas. PWHT dirancang untuk memitigasi
efek negatif pengelasan, serta retakan dan deformasi mikrostruktur. Metode yang kelima adalah pengujian sifat mekanis. Pengujiannya dilakukan dengan uji tarik, dilakukan pada spesimen melintang dengan hasil kekuatan tarik lebih dari 1 GPa dan keulatan yang cukup baik. DIC, Digital Image Correlation, digunakan untuk memetakan distribusi regangan selama uji tarik, memberikan wawasan tentang deformasi dan lokasi patahan. Analisis. Data uji tarik menunjukkan kemampuan sambungan las untuk mempertahankan sebagian besar sifat mekanis material dasar meskipun terdapat kebutuhan peningkatan bahan konsumsi las. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Satu, karakteristik sambungan las. Sambungan las yang dihasilkan pada teknik GMIW dan GPIW menunjukkan tidak adanya retakan panas atau dingin serta cacat makro yang signifikan. Sebagaimana ditunjukkan oleh inspeksi cairan penetran dan analisis mikroskopik seperti gambar yang ada di sebelah sini, merupakan hasil dari cairan pewarna penetran untuk pengelasan. A ini dari GMIW dan B dari GTIW. Yang kedua adalah struktur mikrosambungan. Struktur mikrozona las, fusion zone, sebagian besar terdiri dari ferit agikular ferit dengan keberadaan austenit sisa. Pada zona terpengaruh panas HAZ ditemukan 3 subzona, yaitu martensit tak temper, campuran martensit plus bainit atau autensit sisa. Yang ketiga, martensit tertemper dengan precipitas cementit. Teknik GTAW menghasilkan zona terpengaruh panas yang lebih luas dibandingkan GMIW akibat masukan panas yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah tegangan sisa. Pengelasan menghasilkan tegangan tarik residu di zona las dan AAZ, namun nilainya tetap di bawah batas luluh material. Tegangan sisa yang dihasilkan menunjukkan bahwa metode pengelasan yang digunakan tidak memicu resiko kegagalan akibat tegangan yang berlebihan, meskipun diperlukan optimalisasi untuk mengurangi distorsi akibat tegangan termal. Berikut merupakan gambar distribusi tegangan sisa pada pengelasan sepanjang ini. 4. Kekerasan. Kekerasan di zona las HAZ lebih rendah dibandingkan material dasar akibat pengaruh thermal sizzling selama pengelasan. Kekerasan maksimum di zona martensit HAZ lebih tinggi untuk GMAW dibandingkan GTAW. Kekerasan yang lebih rendah di zona las menunjukkan perlunya perlakuan panas tambahan untuk memastikan homogenitas sifat mekanis di seluruh sambungan. 5. Uji sifat mekanik. Sambungan las menghasilkan kekuatan tarik atau UTS, dalam kurung UTS lebih dari 1 GPa dengan keulutan yang memadai. Sambungan GTAW menunjukkan kekuatan lebih tinggi dibandingkan GMIW, namun dengan keulutan yang lebih rendah. Jadi keulutan GTAW ini lebih rendah daripada GMAW. Tapi kekuatannya lebih tinggi GTAW daripada GMAW. Hasil menunjukkan bahwa meskipun sambungan memiliki kekuatan tinggi, sifat mekanis zona las masih lebih rendah dibandingkan material dasarnya. Ini menegaskan perlunya pengembangan bahan tambahan las dengan komposisi yang lebih sesuai untuk meningkatkan kesetaraan sifat mekanisnya. Lanjut yang keenam adalah perlakuan panas pasca pengelasan atau PWHT, post welding heat treatment. Perlakuan Ostempering pada 325 derajat Celcius berhasil memulihkan sebagian struktur mikrobainetik bebas karbida, meskipun zona HAZ menunjukkan heterogenitas mikrostruktur. PWHT membuktikan efektivitas dalam meningkatkan stabilitas mikrostruktur, tetapi heterogenitas di zona transisi menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk homogenitas sifat di seluruh sambungan. Ini merupakan gambar dilametri yang direkam selama perlakuan panas pasca pengelasan. Dan ini adalah distribusi strain. Kesimpulannya, dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Baja bainetik bebas karbida berhasil dilas menggunakan GMAW dan GTAW tanpa retak panas atau dingin. 2. Tegangan tarik residu di zona las dan HAZ tetap di bawah batas luluh bahan konsumsi. 3. Struktur mikro HAZ meliputi martensit, campuran martensit bainit dan martensit tertemper. 4. Terdapat zona dekarburisasi di batas zona cair dan HAZ akibat pengelasan.
5. Aus tempering menunjukkan pembentukan martensit sebelum bainit karena karbon rendah. 6. Dalam uji tarik, sambungan las memiliki kekuatan lebih dari 1 GPa tetapi masih lebih rendah dibanding material dasarnya. 7. Perlu pengembangan bahan konsumsi dengan sifat mekanik serupa dengan material dasarnya. Ini merupakan artikel jurnal yang saya pakai. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.